Yesus memberikan hidup abadi, habis derita di dunia, purna sukacita, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Semoga hari ini Bapak Ibu selalu bersukacita, berbahagia, dan diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan renungan pagi ini, saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk berdoa. Bapa di dalam sorga, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan. Pagi ini kami sungguh berbahagia dan bersukacita. Sekalipun tubuh kami lemah, sekalipun kami terbaring di rumah, namun kami tetap berbahagia karena Tuhan selalu menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, karena kami mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Firman Tuhan yang akan kami renungkan, Tuhan berkati sehingga kami semakin kuat dan kami selalu berharap hanya pada pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca Alkitab di dalam kitab Yesaya pasal 40. Kitab Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayat 31. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, pagi ini renungan akan saya beri judul Berharap pada Tuhan. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita membayangkan seandainya Bapak Ibu dan saya sedang berjalan di atas tebing yang cukup curam, kemudian kita terjatuh. Dan tangan kita kemudian memegang akar atau tali dengan sekuat tenaga. Tetapi tali itu lama-kelamaan akan putus karena talinya tidak kuat menahan beban tubuh saya. Semakin kuat kita berpegangan, tali itu semakin rentan akan putus. Bapak Ibu, di tengah-tengah ketakutan dan kekhawatiran itu, karena ketika tali itu putus, saya akan jatuh ke jurang itu dan pasti akan berakibat fatal. Nah, di tengah-tengah kesulitan itu Bapak Ibu, kemudian ada tali yang sangat kuat yang diturunkan dari atas, dan saya supaya berpegangan tali itu. Dan ketika berpegangan tali itu tidak akan putus. Bapak Ibu, dalam keadaan seperti itu datang sebuah pertolongan. Ada tali yang kuat untuk berpegangan dan bisa naik ke atas sehingga selamat. Apa makna dari cerita tadi, Bapak Ibu? Tengah-tengah kesulitan yang sedang kita hadapi, ketika kita berpegangan
berharap pada dunia, dunia tidak akan memberikan ketentraman. Apa yang ada di tengah-tengah dunia ini tidak bisa menjamin kehidupan kita, menjamin kebahagiaan, ketentraman, ketenangan hati ketika kita berpegangan pada dunia. Lama-kelamaan akan putus, dunia itu tidak akan menyelamatkan kita. Karena apa yang ada dalam dunia itu bersifat sementara. Tetapi berbeda ketika Bapak, Ibu, dan saya berpegang pada tali yang diberikan untuk menolong kita ketika dalam jurang yang cukup menakutkan. Tali itu sangat kuat, kemudian kita bisa naik ke atas jurang itu, ke atas tebing itu, dan kita selamat. Ketika Bapak, Ibu, dan saya dalam keadaan seperti apapun di tengah-tengah dunia ini, kita berpegang pada tangan Tuhan, maka kita akan selamat. Kita akan merasakan sebuah kebahagiaan. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi, masalah keluarga, keuangan, dan sebagainya, masalah pekerjaan, ketika kita berpegang mengharapkan pada dunia yang ada, bantuan orang lain yang bersifat sementara, itu tidak akan memberikan kekuatan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Firman Tuhan pagi ini Bapak, Ibu, memberikan sebuah gambaran yang indah tentang apa yang terjadi ketika kita menantikan Tuhan. Ada beberapa hal yang akan kita terima yang dijanjikan oleh Tuhan ketika kita menantikan dan berharap hanya pada Tuhan. Kita akan memperoleh kekuatan. Orang lain mungkin akan melihat bahwa hidupku sangat menderita, hidupku sangat menyedihkan. Tetapi ketika kita berharap pada Tuhan, ternyata orang lain yang melihat kita sangat menyedihkan, tetapi hati kita ada kedamaian karena kita memperoleh kekuatan yang baru dari Tuhan. Dan yang dijanjikan Tuhan juga, kita akan diangkat melewati badai kehidupan tanpa harus berjuang sendiri. Karena apa, Bapak? Karena ada Tuhan. Kita tidak sendirian. Kita akan berlari dan tidak menjadi lesu. Apapun yang sedang terjadi, kita lari dan lari, tidak berhenti, tidak lesu, tidak menyerah. Karena apa? Ada Tuhan. Karena kita berharap pada Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, jangan biarkan kekecewaan dunia merenggut harapan kita. Arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Karena Dia satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus itu ada pertolongan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Mungkin sukacita yang dilihat tidak sama dengan sukacita yang diberikan oleh dunia. Sukacita dari Tuhan, sukacita yang menguatkan, sehingga dalam berbagai keadaan kita bisa melihat, oh, di dalam Tuhan betul-betul ada berkat dari Tuhan.
ada kekuatan yang luar biasa, ada sukacita yang sungguh-sungguh. Dan kita menjadi kuat, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Mari Bapak Ibu, hari ini kita mulai kehidupan ini dengan tetap berharap pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Melalui firman ini kami semakin dikuatkan dan kami semakin berharap hanya pada Tuhan, bukan pada dunia yang ada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk setiap kehidupan jemaat Tuhan, kehidupan keluarga kami dimanapun berada. Tuhan berkati dalam pekerjaannya, Tuhan cukupkan kebutuhan hidupnya dengan berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon berkat Tuhan juga untuk lingkungan sekitar kami di mana kami tinggal. Tuhan berkati. Demikian juga untuk para pemimpin kami dari tingkat pusat, dari tingkat bawah. Biarlah mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan takut akan Tuhan. Karena semua yang mereka lakukan, semua mereka kerjakan akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu kasih Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.